akhirnya kaiju ular itu dikalahkan oleh raksasa itu. Sekarang penduduk setempat menyebut kejadian itu sebagai insiden legenda Dewa Ular. Ya, itu namanya. Sepertinya banyak insiden yang tidak dilaporkan di Legenda Dewa berita. Ular. Sungguh menarik. Memberi nama pada insiden membuatnya mudah diingat, kan? Ya, kau benar. Hal semacam itu cenderung populer, kan? Tapi sebenarnya kaiju itu apa? Apa mereka selalu ada di sini dan kita tidak tahu tentang mereka? Beberapa orang punya teori. Mereka adalah bagian dari cerita rakyat daerah. Cerita Ya, rakyat, seperti... Ah, begitu. Oh, iya, iya. bicara tentang cerita rakyat, kita punya surat yang menarik. Oh ya. Dari Ghost Riders, Yippee-Yayo! Yippee-Yayo! Salam kenal. Aku Direktur Utama Ghost Rider, Minakata namaku. Aku Yamane. Aku Shimoyama. Ayumu Ichido. Asisten. Ghost Riders! Yippee-Yaye! Masa, Remy, apa kalian pernah mendengar tentang catatan Pasifik? Catatan Pasifik? Iya, aku sempat menyelidikinya sebelum acara kita dimulai. Itu adalah catatan peristiwa dari 1000 tahun lalu. Dari langit monster naga turun ke gunung Kirifuri. Mari kita lanjutkan. Baik-baik. Catatan itu berisi tulisan tentang Daidara Bocchi. Daidara Bocchi? Maksudmu dari cerita rakyat Jepang? Ya, benar. Kami para Ghost Riders percaya kalau raksasa itu adalah Daidara Bocchi. Oh, jika itu benar, artinya raksasa itu sudah ada di sini sejak 1000 tahun yang lalu. Iya, kau benar. Tunggu. 1000 tahun yang lalu itu sekitar zaman Heian, kan? Wow, itu pasti menakjubkan. Iya. Mereka makhluk yang luar biasa. Misterinya semakin dalam. Iya, pemerintah sudah membentuk tim investigasi. Tapi mereka pasti kewalahan menyelidiki kaiju dan raksasa itu. Kau benar. Aku dengar para ahli biologi, geologi, dan bahkan antropologi berada di tim itu. Sepertinya mereka mencoba segalanya ya. Pemerintah sudah membuat pengumuman tentang bencana kaiju, kan, Remy? Iya, aku dengar seperti itu. Seiring dengan seringnya kemunculan kaiju, mereka mempertimbangkan tentang opsi pertahanan. Iya. Raksasa itu berhasil mencegah kerusakan besar. Tapi ada kekhawatiran tentang bagaimana kita akan terpengaruh jika hal ini terus berlanjut. Kau tahu, aku penasaran bagaimana pemerintah memandang raksasa itu. Aku juga tidak yakin. Maksudku, dia belum teridentifikasi. Jadi aku ragu ada jawaban yang mudah. Aku jadi ingin tahu pendapat warga. Bagaimana jika kita mengadakan jajak pendapat di acara ini nanti? Bagus sekali. Aku suka ide itu. Baiklah kalau begitu. Oh, ide yang bagus. Aku penasaran, apakah kita akan mendapat banyak pendapat? Kami akan membagi kiriman pendapat di acara ini. Ya, halo. Japan Cyber Up. Oh, Kose ya. Ada paket untukku. Aku agak sibuk sekarang ini, jadi bisa kau simpankan seperti biasa? Aku akan mengambilnya nanti. Ya. Oke, Kosei. Kapan-kapan mari kita makan siang ya? Ya, dengan Sorato. Ya. Ya. Terima kasih. Baik. Oke. Kalau dipikirkan, Sorato datang ke gudang Tayo ketika insiden kaiju dimulai.
Menurut Kosei, dia kehilangan ingatannya Itu radio dalam namanya. sebuah Kok kecelakaan. bisa membuat ini? Dia terbangun tanpa pakaian di pegunungan saat itu. Dia mengalami masa-masa sulit. Perutmu? Kosong. Kosong? Jujur saja, Sorato itu memang agak aneh. Seperti pengetahuan dasarnya agak kurang. Waktu pertama kali bertemu dia bilang, berikan aku waktu untuk memperkenalkan diri. Aku seperti, apa ini film Yakuza kuno? Benar sekali. Ya, di usianya dia sudah menjadi peneliti kaiju. Kosei pasti bangga dengan sepupunya itu. Itu Pegunos. Kabarnya dia sangat dingin. Kami pernah makan siang bersama beberapa kali. Aku bahkan menyukai seleranya yang kekanak-kanakan itu. Pahit. Sayuran yang lezat. Jadi ini lokomoko namanya. Akan ada. Mereka sedang bangkit. Selain itu, aura misteriusnya itu Ini dia. juga cukup keren. Jujur saja aku mengagumi hal itu tentangnya. Benar. Akhirnya aku membeli ini karena dia sepertinya aku masih kelihatan keren. Ya, mungkin aku perlu sedikit mengurangi berat badan. Aku tidak bisa membiarkan dia melihatku dengan tubuh seperti ini. Kau Ayumu Ichido, benar begitu? Halo. Oh, Aku pernah melihatnya beberapa kali ketika dia datang ke gudang Sudah aku Tayo. bilang kita seumuran. Dia itu sangat cantik. Aku rasa dia juga seorang ahli biologi. Kecerdasannya juga cantik. Menurut Kosei, dia sangat berprinsip. Gerakan Gedrago identik dengan tikus mondok penari mulut panjang. Dia juga pecinta hewan. Spesies terancam Ya, punah pasti yang menuju ke cinta. permukaan tanah Aku setahun harap dia sekali juga untuk melakukan mencintaiku. Aku dengar dia bahkan menasihati raksasa itu. Jadi karakternya pasti kuat. Dia hebat. ini hamba. Sorato bilang dia membuatkannya bubur nasi. Dia juga sayang keluarga. Ya ampun, bagus. Sampai jumpa. Nona Ayumu Ichido. Bagaimana aku bisa mengenalnya ya? Aku bisa meminta Kosei memperkenalkan kami. Ya, itu saja, Kosei. Yang ini dari ibu setiap hari. Oke. Masa, Remy, halo. Halo. Aku sebenarnya dekat di lokasi kaiju pertama muncul. Aku dan putriku terdampar. Aku pikir semuanya sudah berakhir saat raksasa itu mulai melawan kaiju. Tapi kakiku terluka dan tidak bisa berjalan. Saat itu seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan setelan kerja datang dan membantuku. Kau bisa berdiri? Pemuda itu menyelamatkanku dan putriku. Jika saja pemuda itu tidak muncul, mungkin kami berdua sudah tiada. Terima kasih. Dan aku sempat terpisah dari putriku di tempat penampungan. Pemuda itu juga membantu kami untuk menemukan satu sama lain. Ada apa denganmu? Ketika putriku menangis dan ketakutan, dia menemaninya. Bersama temannya, pria yang berambut panjang dan berliontin biru itu. Putriku bilang mereka memarahi beberapa orang dewasa yang sedang bertengkar. Aku rasa itu menenangkan putriku. Kedengarannya mudah, tapi Maaf, permisi. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu pada orang lain. Memarahi ataupun membantu orang itu membutuhkan keberanian dalam diri seseorang. Miu. Ibu. Miu. Terima kasih.
Karena itulah aku ingin berterima kasih kepada pemuda Aku senang yang kau sudah selamat. menyelamatkan kami. Selesai. Wah, kisah yang luar biasa. Jika pemuda itu mendengarkan di luar sana, tolong hubungi kami ya. Segera hubungi kami ya. Hei, jika orang-orang seperti itu masih ada, mungkin masih ada harapan untuk dunia ini. Jas kerja, pemuda berambut panjang. Tidak mungkin. Oke. Namamu? Siapa namamu? Kosei. Hoshimi. Kosei Hoshimi. Oh, aku ingat. Namaku Omega. Why don't you believe me? 見ていた以上にここにいる意味に君を感じたい。強く響かせよう。もう決して失わない記憶よりも確かなんだ。導いて Shiny Eyes。 Ini surat dari selangkah demi selangkah. Ada banyak kaiju, tapi jenis apa yang kamu inginkan sebagai hewan peliharaan? Yang besar mungkin tidak muat di apartemenku. Jadi yang kecil saja sudah cukup. Jadi di episode berikutnya Ultraman Omega, Taman Kaiju Kanenari. Tapi apartemenku tidak izinkan hewan peliharaan.